salah satu kebutuhan yang air dapat dicukupi itu adalah apa? Air itu harus bersih, bebas dari salah satunya mikroorganisme yang membahayakan atau patogen. Kemudian secara kualitas juga terjaga, secara kuantitas cukup. Itu terkait dengan sanitasi. Sehingga kebutuhan manusia, kebutuhan air bersih terutama, ini menjadi penting. Jadi ketika kita bicara yang namanya sanitasi air, kita tidak bisa lepas akan adanya kualitas air, dan kita tidak lepas dengan kuantitas air serta apa yang dapat kita gunakan dari sumber daya air itu. Pertumbuhan penduduk yang berdomisili di kota membuat kawasan permukiman warga semakin padat karena pembangunan terus-menerus. Jika tidak ditangani dengan baik, maka hal ini akan menimbulkan masalah. Salah satunya masalah akan akses air bersih dan sanitasi. Berarti tapi nggak merasa terganggu, apa misalnya terganggu? Kebauan gitu nggak bauan? Nggak. Kadang-kadang banjir tuh. Oh, banjir meluap. Itu kan kalau musim hujan gitu ya. Berarti sekarang belum pernah meluap lagi? Terakhir meluapnya kapan? Kemarin sih pas banjir. Oh, pas banjir. Tahun pasti banjir. Oh, pasti banjir dalam setahun. Banjir. Mempengaruhi kegiatan rumah tangga nggak bau-baunya? Apa airnya mempengaruhi kegiatan rumah Ya, tangga? biasanya nggak bawaan aja biasa baru masuk ke dalam rumah juga. Oh, iya. Biasa aja deh. Tapi sumber air dari rumah nggak dari sini kan? Enggak. Ada sumur. Jadi kita Kadang orang lalu lalang juga yang buang sampah. ya iyalah orang lewat orang manber aja gitu. Orang kiri mah ngomong pada ini bukulin. Kalau air bersih itu sumbernya dari mana Bu biasanya? Air bersih. Ya, air bersih yang biasa sehari-hari dipakai. Oh, air tanah. Air tanah. Ada pump sih, banyak pump sekarang. Banyak nih pump. Air dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih, pastinya akan menghasilkan air limbah. Sehingga, pengelolaan air bersih akan berkaitan dengan pengelolaan sanitasi. Ini terakhir kali diserok kapan sih Pak? Udah lama Pagi, banget. paling jam 10-an pagi udah, paling ntar jam 12 di atas dia. Tadi kan saya sempat nanya ya Pak, ada warga yang di sana, katanya dulu pernah bersih Pak. Iya, memang dulu bersih, dulu memang apa petugasnya ada dua, dari pihak kelurahan sama pihak RH. Pet apa? Supaya itu. Iya, yang RH lingkungan hidup yang Iya, bagian lingkungan hidup. tata air. Terus Itu yang dulu sering, karena kemarin perawat lah pokoknya. dikeruk, itu sejak itu cuman setiap hari sih, tapi di jam 10 nih dari sampai apa sekolah SD, Iya. Impres sampai situ tuh jembatan. Udah cara udah itu udah situ. Tapi kalau masalah ya, buang-buang sampah mah itu warganya juga. Warganya juga ya? Iya. Iya. Akses air bersih dan sanitasi yang aman merupakan dasar dalam meningkatkan standar kehidupan kota yang sehat dan produktif. Penyediaan layanan air bersih dan sanitasi yang berkembang secara berkelanjutan merupakan salah satu tantangan paling mendesak di dunia. Secara global, 91% rumah tangga mendapatkan akses air minum yang layak pada tahun 2015, sedangkan akses sanitasi layak sebesar 68%. Kalau keadaannya kalau memang nggak hujan itu kali itu kotor sekali. Jadi setiap minggu itu biasanya PPSU dikerahkan untuk membersihkan kotoran-kotoran itu, termasuk sampah apa gitu. Ya itu. Tapi kalau keadaannya
hujan, emang air tersebut bersih sih, bagus gitu. Memang disebutnya juga kali mati. Jadi suatu saat banjir baru itu bersih gitu. Kalau seminggu 2 minggu atau sebulan itu nggak hujan ya begitulah. Jadi sekarang ini yang menanganin itu kan untuk kotoran-kotoran itu PPSU. Untuk tim Bapak sendiri nih, tadi tim saluran yang namanya ya Pak, untuk pembersihan kalinya sendiri itu metodenya seperti apa ya Pak? Apakah dari kali itu mengutin sampahnya satu-satu atau dengan alat gitu? Tentunya kan pakai alat tuh, pakai cangkang tuh. Kalau kita nggak pakai alat mah takutnya kan nanti ada benda-benda yang tajam gitu, seperti kaca atau beling-beling itu kan banyak. Karena di kali sih orang juga ya sebenarnya masyarakat juga kurang ini kebersihan. Padahal kalau hujan atau kalau banjir ngeluhnya ke kita juga gitu. Padahal dari mereka sendiri kurang bantu ya. Jadi kalau buang tuh semau gue kata orang Betawi kan gitu. Iya gitu. Ya baik. Untuk pembersihan kalinya sendiri kira-kira sempat ada kendala nggak sih Pak? Entah itu mungkin longsor atau sampahnya yang terlalu banyak? Oh enggak sih, alhamdulillah, karena kita kan PPSU kan banyak ya. Jadi udah dibagi-bagi lah kan gitu. Ya kalau memang lagi keadaan longsor ya emang ada sih longsor, cuman ada juga penanganannya juga masing-masing kan. Jadi kita tuh untuk sampah-sampah gitu. Jadi untuk apa got-got gitu. Itu aja. Indonesia sendiri telah mencapai akses air layak sebesar 74,6% secara nasional pada tahun 2018. Namun, ketika capaian tersebut diterjemahkan berdasarkan standar SDGs, hanya 7,42% yang memenuhi kualifikasi akses aman. Berdasarkan standar SDGs, pencapaian akses layak tidak lagi memenuhi standar aman. Berdasarkan standar tersebut, aman terjadi ketika suatu fasilitas dapat diakses secara berkelanjutan. Tentang sanitasi air untuk kehidupan kita. Jadi umumnya air itu sangat kita manfaatkan secara kualitas. Bersihnya harus kita jaga sih gitu ya, kebersihan air. Terus kemudian di sisi lain air itu kualitasnya makin lama semakin menurun. Secara kuantitas juga tidak banyak, begitu ya. Yang paling banyak sekarang adalah pencemaran air yang cukup tinggi. Ketika pencemaran air yang cukup tinggi, apakah air itu bisa dikonsumsi secara langsung? Tidak bisa. Ibaratnya, saya pengen konsumsi air sungai yang saat ini di kondisi hilir, misal Sungai Ciliwung. Saya mungkin harus berpikir ribuan kali untuk mengkonsumsi itu. Selama masih ada air yang lain, ya saya akan memilih air yang lain. Kondisi air tanah atau air permukaan yang tercemar sebetulnya adalah kegiatan manusia, atau kita nyebutnya dengan antropogenik. Itu kegiatan ulah manusia yang tidak mengembalikan fungsi air sedemikian rupa sehingga air itu dapat kembali fungsinya menjadi air bersih. Tapi kan rata-rata ketika kita menggunakan air untuk mandi, air yang kita gunakan mandi pasti jadi air limbah, apalagi industri. Nah, itu adalah kaitannya dengan sanitasi. Kalau air yang tercemar, ya suka tidak suka kita harus segera mengembalikan fungsinya.